Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Paujiana MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Saya Siti Salena dari NIM 2019-26035 dari Prodi PGMI Unit 2 semester 4. Di sini saya akan mempelajari tentang media pembelajaran sumber daya alam dari kelas 4 SD. Di sini saya akan mempelajari tentang media pembelajaran sumber daya alam. Nah, baik, kita akan menyimak video selanjutnya tentang sumber daya alam. Sumber daya alam. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Apakah kalian sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar mengenai 3 hal. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, macam-macam sumber daya alam. Ternyata ada 3 macam loh sumber daya alam, yaitu berdasarkan jenis, berdasarkan sifat, dan berdasarkan proses. Berdasarkan jenisnya, yaitu dibagi menjadi 2, hayati dan non-hayati. Apa ya perbedaan hayati dan non-hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manfaat bagi manusia yaitu 1. Sebagai bahan makanan, contohnya sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, sebagai obat-obatan, contohnya jahe dan ginseng. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan, contohnya pohon jati dan pohon kelapa. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya air, tanah, dan sinar matahari. Manfaat bagi manusia yaitu 1. Sebagai sumber minuman, contohnya air mineral. Yang kedua, sumber penerangan. Yang ketiga, sumber bangunan, contohnya pasir. Berdasarkan sifatnya yaitu dibagi menjadi 2, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Apa ya perbedaan keduanya? Sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan, mempunyai sifat pulih kembali sehingga dapat terus digunakan. Contohnya air. Hewan. Air dapat digunakan kembali karena mengalami proses siklus air. Sedangkan hewan mengalami proses berkembang biak. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan, mempunyai sifat pulih sangat lama karena harus mengalami proses pengeboran, pengolahan, dan lainnya. Contohnya batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan produksi besi dan baja. Bahan bakar dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan bahan bakar kompor. Berdasarkan prosesnya, yaitu dibagi menjadi 2, dapat langsung digunakan dan tidak dapat langsung digunakan. Sumber daya alam dapat langsung digunakan adalah sumber daya alam yang langsung digunakan tanpa adanya teknologi, contohnya buah-buahan.
dan sayuran. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat langsung digunakan adalah sumber daya alam yang bisa dikonsumsi setelah diproses menggunakan teknologi. Contohnya batu bara, minyak goreng. Yang ketiga, sumber daya alam dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi keberadaan dan kualitas sumber daya alam. Lingkungan yang terawat membuat sumber daya alam berkualitas baik. Sedangkan yang tidak terawat akan merusak lingkungan. Contohnya sungai yang tercemar. Untuk menguji pemahaman kalian, ayo kerjakan soal berikut. 1. Apa yang dimaksud sumber daya alam? 2. Sebutkan sumber daya alam berdasarkan jenisnya. 3. Sebutkan contoh sumber daya alam hayati. 4. Apa manfaat sinar matahari bagi kehidupan manusia? 5. Sebutkan contoh tumbuhan sebagai obat-obatan. Jawaban soal tersebut yaitu 1. Semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 2. Hayati dan non-hayati. 3. Tumbuhan dan hewan. 4. Sebagai sumber penerangan. 5. Jahe dan ginseng. Nah, itu dia penjelasan dari media sumber daya alam. Terima kasih, sampai jumpa.